teman-teman mahasiswa, kembali lagi bersama saya pada video yang ketiga. Video ini dibuat untuk memandu teman-teman mahasiswa dalam mengerjakan modul praktikum yang ketiga pada mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Apa saja yang akan kita kerjakan pada modul praktikum yang ketiga ini? Yang pertama, teman-teman akan membuat sebuah aplikasi Hello World dengan tambahan beberapa modifikasi. Lalu yang kedua, teman-teman akan mengerjakan sebuah aplikasi di mana teman-teman nanti akan mengimplementasikan activity life cycle. Baik, sekarang yang pertama, mari kita mengerjakan bagian yang pertama, yaitu aplikasi Hello World. Oke, teman-teman. Pada bagian ini kita akan mulai masuk ke bagian yang pertama pada modul praktikum yang ketiga. Seperti yang dijelaskan di awal, modul praktikum 3 itu mempunyai dua bagian. Yang pertama adalah membuat aplikasi sederhana Hello World dengan beberapa modifikasi. Lalu yang kedua adalah bagian yang kedua adalah membuat aplikasi activity life cycle. Untuk memulai yang pertama, silahkan pastikan ya, yang pertama teman-teman dibuka dulu modulnya. Selanjutnya masuk ke bawah, bagian persiapan. Yang pertama ya pasti Android Studio ya, Android Studio-nya dibuka. Lalu yang kedua, teman-teman siapkan device Android atau smartphone Android. Kalau teman-teman tidak punya smartphone Android, teman-teman bisa gunakan emulator Android. Nah, hanya saja untuk menggunakan emulator Android ini teman-teman harus menggunakan sebuah device laptop yang memang spesifikasinya tinggi. Karena untuk menjalankan sebuah emulator, teman-teman itu akan emulator itu akan memakan RAM yang cukup besar di laptopnya teman-teman. Terus yang ketiga, pastikan kabel data ya, kabel data teman-teman. Jangan gunakan kabel data yang abal-abal atau yang teman-teman kalau misal kabel data bawaannya hilang atau rusak, biasanya beli itu pastikan belilah dengan kualitas yang bagus gitu. Jangan kualitas yang di bawah standar. Biasanya untuk harga-harga di atas berapa ya, 40 ribuan gitu ke atas, kualitasnya udah cukup bagus. Tapi kalau yang harga-harga di bawah 20 ribuan gitu ya, kebanyakan transfer rate-nya itu tidak selancar yang berkualitas bagus. Oke, selanjutnya setelah persiapan kita selesai, kita akan mulai membuat project utama kita. Pada pembuatan project ini saya harapkan jangan salah ya, karena project ini nanti akan terus dipakai dari awal sampai akhir. Dan nanti project inilah juga yang akan dimasukkan ke dalam repository kita. Jadi nanti dalam satu project ini akan ada beberapa package name. Misal nih ya, untuk yang pertama kita akan membuat dengan package name Hello World. Terus nanti yang kedua kita akan membuat package name baru dengan nama Life Cycle App. Oke, jadi ini langkah awal kita. Yang pertama, silakan teman-teman dibuka Android Studio-nya. Lalu bagian file kita pilih new project. Silakan teman-teman pilih bagian empty activity.
Lalu bagian name ini teman-teman bebas memberi nama apa, tapi saya sih pengennya teman-teman seragamkan saja. Misal nama projectnya adalah my project PPP ya, my project PPP. Di bawah ada package name. Kita lihat di panduannya, package name itu yang pertama adalah com, yang kedua nama ini ya, terus yang ketiga kita isi name, terus yang keempat baru hello world. Sekarang ini juga saya isi hello world. Selanjutnya pada bagian save location, ini adalah lokasi di mana teman-teman akan menyimpan projectnya masing-masing. Ini ada yang perlu diperhatikan pada bagian save location, karena ini sangat perlu diperhatikan pada bagian penamaannya. Jadi pada bagian save location ini pastikan teman-teman tidak menyimpan di dalam sebuah folder yang ada spasinya. Kenapa begitu? Sebenarnya tidak terjadi error, tapi Android Studio sendiri akan memberikan warning ketika terdapat white space di folder yang digunakan untuk menyimpan sebuah project. Contohnya ini ya. Ini tidak menggunakan spasi. Nah, di bagian bawah kiri kita lihat project location should not contain white space, as this can use problem with the indicate tool. Jadi kalau ada spasinya nanti akan bermasalah dengan indicate tool. Nah, sebenarnya ini bukanlah suatu error ya. Teman-teman tetap bisa menjalankan aplikasi, tapi mungkin nanti di beberapa case tertentu ini akan menjadi masalah. Jadi perlu diperhatikan dengan benar-benar. Jangan sampai ada. Terus selanjutnya pada bagian language, teman-teman pilihnya adalah yang Kotlin. Kalau yang defaultnya Java, dirubah Kotlin ya. Tapi kalau untuk Android Studio yang baru, saya rasa semua sudah defaultnya adalah Kotlin. Selanjutnya pada bagian minimum SDK, teman-teman bisa lihat di sini secara default Android Studio menyarankan menggunakan API 24, yaitu Android 7 atau Nougat. Sedangkan kalau di modul yang saya berikan, minimum API-nya adalah 21. Bedanya apa? Nah, tentunya bedanya adalah di bagian versi dari operating system itu sendiri. Kalau 21 itu kemungkinan ada banyak device yang support kalau kita menggunakan API 21. Tapi kalau kita menggunakan API yang terbaru, bisa jadi ada beberapa handphone yang belum support dengan API tersebut. Nah, contohnya ini ya, API 26. Terus kalau kita lihat nih ada help me choose. Kita cek. Nah, di sini mau pakai API yang apa gitu. Kita bisa lihat di sini version distributionnya milik Android. Kita lihat kalau yang Jelly Bean itu cumulative distributionnya adalah 99,8%. Terus ini beberapa API yang tersedia di Jelly Bean. Terus kalau kita naik lagi, itu persentase cumulative distributionnya semakin turun. Ya tentunya karena kalau kita menggunakan sebuah operating system yang terbaru, bisa jadi supportnya itu masih sedikit karena penggunanya juga masih belum banyak. Ini ya, ini Lollipop dan Nougat. Kita lihat bedanya. Jadi enaknya pakai mana nih? Coba kita pakai yang Lollipop dulu saja ya. Kita coba pakai yang Lollipop dulu. Nanti kalau semisal suatu saat kita ingin merubah API level, itu tidak masalah. Itu kita bisa lakukan di proses di depannya nanti.
Oke, pilih yang 21. Sudah, selanjutnya tidak perlu ada lagi yang dilakukan. Tekan tombol finish. Loading project, artinya project sudah mulai dibuat. Nah, ini saya tutup. Oke, ini posisinya handphone sudah saya koneksikan ke laptop. Oke. Nanti, nah, terbaca ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini tipe handphone saya adalah Infinix. Terus, oke, sudah tidak ada hal lain. Oke, berarti sudah selesai proses pembuatan projectnya. Sebelum saya melanjutkan, saya akan coba testing dulu. Testing dulu menjalankan aplikasi di handphone. Saya tidak menggunakan emulator ya. Jadi saya langsung menggunakan device Android-nya langsung. Kenapa? Nomor 1 adalah karena jika menggunakan device Android akan lebih ringan. Oke, sebentar. Saya akan coba jalankan dulu. Ya, oke. Di sini saya menggunakan sebuah aplikasi namanya AppPower. Ini AppPower Mirror, ini adalah aplikasi untuk memirrorkan layar handphone. Jadi seperti ini ya. Apa yang ada di handphone saya itu ada di sini. Dan saya juga bisa mengendalikan dari sini. Nah, bisa ya. Bisa saya kendalikan langsung. Jadi ini bukanlah sebuah emulator. Ini adalah handphone saya. Oke. Saya akan tes melakukan running. Untuk kalau project successful-nya cukup lama. Oke, sudah. Di sini kita sudah lihat ada proses install. Nah, oke, sudah jalan ya. My project ppp hello world. Oke, selanjutnya apa yang ada di modul kita lihat. Selanjutnya kita akan melakukan edit pada bagian string.xml. Di mana letak string.xml itu? Letaknya ada di folders value string.xml. Mari kita lihat. Folders lalu value string.xml. Kita klik global, maka akan tampil di sini. Nah, ini ya, sekarang teman-teman bisa lihat ini app name, ini adalah yang tampil di sini. Jadi kalau teman-teman ingin mengganti bagian ini, tinggal diedit di stringnya di sini. Misal saya tidak menggunakan spasi, saya akan menggunakan spasi di sini. Oke, coba saya running lagi. Oke, sudah berubah ya. Oke, selanjutnya kalau yang di modul kita akan diperintahkan untuk menambahkan 4 buah baris string ya. Yang pertama lbl name, my name, lbl name, dan my name. Copy saja. Oke, tempel di sini. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, kira-kira apakah ada perubahan? Tidak ada. Tidak ada perubahan yang signifikan ketika nanti kita menambahkan sebuah baris kode di string.xml. Jadi sebenarnya kenapa kita menambahkan di string.xml? String.xml ini adalah tempat di mana kita nanti akan memanggil sebuah string. Jadi di Android Studio ini dia menyarankan ketika kita menulis, contohnya ya seperti ini tadi. Ketika kita akan menulis judul
untuk bagian atas ini, Android Studio itu tidak menyarankan langsung menulis my project ppp. Yang disarankan adalah, yang ditulis adalah app name. Nah, sekarang kita lihat coba. Pada halaman ini, app name itu ada di mana? Kita cek di, mungkin di activity main ya, coba cek. Oke, berarti sudah terpanggil secara otomatis. Saya akan coba find app name. Oh yes, oke. Jadi kalau app name ini memang dia langsung tertanam di Gradle-nya. Jadi kita tidak bisa mencarinya. Oke, abaikan. Nanti kita akan lebih memahami. Atau contohnya seperti ini ya. Di sini di bagian activity main.xml pada line 12 ini ada teks hello world ya. Nah, hello world ini ditulis langsung. Kalau kita lihat di sini, sebentar, saya akan coba ubah ke posisi desain. Oke, jadi untuk hello world ini idealnya adalah tidak ditulis secara langsung seperti ini, melainkan mengambil nilai yang ada di dalam string.xml. Nah, bagaimana caranya memanggil teks ini kalau kita mau ambil dari string.xml? Kita bisa gunakan metode ini, dari kita pilih desain bagian sini, terus tag view-nya, terus kita pilih bagian hello world ini. Di sini ada tombol, kita klik. Nah, kita pilih. Tadi kita sudah mengisikan pada bagian string. Nah, apa yang kita isi di string itu tampil di sini. Jadi kalau kita memanggil app name, nanti yang muncul adalah my project. Kalau kita memanggil lbl name, maka yang muncul adalah nama mahasiswa. Kita coba ya. Oke. Nah, di preview ini isinya sudah nama mahasiswa. Terus kalau di kode seperti apa? Kita coba cek. Nah, ternyata di kodenya itu bukan muncul nama mahasiswa, tapi yang muncul adalah @string/lblname. Kita coba lihat ya, string. Ada lblname kah? Nah, ada di sini. Kalau misal lblname-nya saya hapus, kira-kira apa yang terjadi? Di sini merah, error, karena dia membaca bahwa tidak menemukan lblname di dalam string. Saya kembalikan lagi. Oke. Itu tadi singkat tentang string.xml. Selanjutnya kita turun ke bawah. Kita akan masuk ke dalam activity main.xml. Di mana letaknya? Letaknya ada di folder res layout activity main.xml. Kita cari res layout activity main. Nah, ini ya yang sedang kita buka tadi. Oke, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan di dalam file activity main.xml ini? Di sini ada yang berwarna tebal dan berwarna tipis. Yang tipis teman-teman abaikan. Teman-teman fokus ke bagian yang tebal saja. Teman-teman coba copy dulu ya. Copy dulu bagian yang tebal ini. Ini hapus, ini sudah tidak terpakai. Biarkan kosong seperti ini. Atau kalau kita split, nanti tampilannya jadi kosong. Nah, jadi seperti ini. Terus kita tempel di sini. Kita lihat. Nah, muncul ya my project ppp, nama mahasiswa, sama ada name. Terus coba kita lagi bawahnya bagian edit text. Pilih yang tebal saja. Kita lihat. Oke, sekarang jadi desainnya seperti ini.
Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa bisa jadi seperti ini ya? Oke, coba kita ulas sedikit demi sedikit. Ini my project PBB. Di sini ada nama mahasiswa. Kita cari nama mahasiswa itu adalah yang mana. Oke, kita dari tag header dulu. Tag header. Nah, kalau kita arahkan, maka dia akan otomatis langsung mencari codingannya. Ini bagian Tony Stark, codingannya di sini. Bagian name ada di sini. Nama mahasiswa ada di sini. My project ada di sini. Oke. Sebelum kita memodifikasi, kita coba running dulu. Oke, gimana? Bagian pertama, saya rasa masih terlalu mudah ya. Tadi teman-teman membuat aplikasi Hello World dengan tambahan beberapa komponen pada view-nya, sehingga teman-teman bisa menambahkan sebuah edit text dan mengisi kolom edit text itu dengan sebuah kalimat, kata, atau nilai apapun itu yang dapat diinputkan melalui keyboard. Selanjutnya, pada bagian yang kedua, kita akan masih lanjut lagi, yaitu kita akan membuat sebuah aplikasi untuk mengimplementasikan activity lifecycle yang ada di Android. Sebelumnya, pada teori saya sudah menjelaskan di dalam Android Activity itu ada 6 step dalam life cycle-nya. Apa saja? Yang pertama, on start, on resume, on pause, on stop, on restart, dan on destroy. Mungkin teman-teman masih bingung, kapan state-state itu akan bekerja. Agar teman-teman lebih mudah memahaminya, kita langsung saja praktikkan. Nanti dalam praktikum ini teman-teman akan melihat state-state tersebut dapat bekerja secara otomatis ketika aplikasi dibuka. Bagaimana cara menggunakannya? Mari kita langsung saja praktekkan pada bagian yang kedua. Oke, selanjutnya pada bagian yang kedua kita akan membuat sebuah modul baru, yaitu untuk menjalankan activity lifecycle. Jadi di sini teman-teman tidak membuat sebuah project baru, melainkan yang dibuat adalah modul baru. Modul yang akan ada di dalam project yang kita buat tadi. Nah, di sini ini adalah detail dari modul yang akan kita buat. Selanjutnya, bagaimana caranya membuat modul baru itu? Mari kita kembali ke Android Studio-nya. Ini masih project yang sama, project my project PBB. Selanjutnya, pada bagian app ini kita pilih klik kanan, lalu pilih new, lalu pilih modul. Lalu kita pilih phone and tablet modul. Pada application atau library name kita berikan nama sama ya. Namanya adalah Lifecycle App. Lifecycle App. Nah, teman-teman lihat di sini bagian modul name otomatis spasinya hilang ya, dan hurufnya kecil semua. Terus teman-teman perhatikan juga bagian modul name ini di sini ada app. Kalau seperti ini artinya modul yang akan kita buat nanti ada di dalam app. Tapi yang ingin kita buat saat ini adalah modul baru kita ada di luar app, sehingga nanti akan ada dua di sini. Yang satu app, yang satu lifecycle activity. Untuk package name sudah otomatis ya, kita tidak perlu merubah apapun. Yang penting kita pastikan sudah sama sesuai dengan standar package name yang sudah saya berikan di awal tadi, yaitu ada com, nama, name, baru nama aplikasinya. Di sini untuk modul
name-nya karena saya ingin dibuat di luar app, maka app-nya saya hapus. Jadi cukup ada titik 2 lalu lifecycle app. Oke, di sini jadi cukup titik 2 lifecycle app. Selanjutnya language-nya tetap Kotlin, minimum SDK-nya tetap 21. Kalau sudah, kita tekan tombol next. Pilih yang empty activity. Kita next lagi. Namanya tetap biarkan sama, main activity. Layout-nya juga activity main. Kita tekan tombol finish. Biarkan proses sampai selesai. Oke, proses sudah selesai. Terus kita bisa lihat di bagian sini, kita sekarang lihat ada 2. Yang pertama app, yang kedua ada lifecycle app. Yang app ini adalah yang hello world, sedangkan yang lifecycle app itu adalah yang baru saja kita buat tadi. Coba ya, kita jalankan. Yang pertama yang app dulu, kita jalankan. Ini yang app. Lalu kalau yang lifecycle app, ini prosesnya agak memakan waktu untuk yang lifecycle app karena ini adalah modul baru. Tapi nggak terlalu lama juga sih, udah mau muncul ya. Nah, ini yang lifecycle app. Jadi ya bisa dibilang dalam satu project ini ada 2 aplikasi ya. Yang pertama adalah aplikasi hello world-nya, yang kedua adalah aplikasi lifecycle app-nya. Selanjutnya ada apa lagi di modul? Nah, selanjutnya kita akan memodifikasi pada bagian main activity-nya. Main activity itu ada di mana? Letaknya ada di folder Java, nama name, lifecycle app, lalu pilih main activity. Nah, ini biasanya otomatis langsung terbuka ya kalau kita membuat sebuah modul baru. Letaknya di sini Java, terus main activity. Nah, oke. Selanjutnya kita akan memberikan sebuah toast dan log. Apa itu? Toast itu sebuah pesan yang tampil dari bawah ke atas dan itu sangat singkat gitu ya. Mirip notifikasi, ya mirip-mirip tapi jelas bukan notifikasi. Jadi hanya sekedar memberikan pesan singkat lalu hilang. Sedangkan kalau logcat adalah pesan yang ditampilkan sama seperti toast ya. Kalau toast itu tampilnya secara visual, tapi kalau logcat itu tidak tampil secara visual. Tampilnya ada di halaman, ada di tab logcat pada Android Studio. Nanti akan kita coba. Untuk membuat log dan toast itu cukup menggunakan perintah ini untuk membuat log. Untuk membuat toast cukup dengan perintah ini. 2 perintah ini akan kita bungkus dalam sebuah fungsi namanya print step. Kita copy, tempelkan di main activity bagian sini. Nah, sekarang bagian log toast itu berwarna merah. Kita lihat kalau kita klik akan muncul rekomendasi untuk mengimport Android Hotel Log. Kita diberikan rekomendasi untuk menekan perintah Alt Enter. Oke, kita langsung lihat di sini langsung terimport. Begitu juga yang toast, kita import juga dengan Alt Enter, langsung terimport juga. Fungsi ini masih belum dijalankan ya. Kita akan coba jalankan di bagian onCreate. onCreate itu adalah sebuah fungsi yang pertama kali dijalankan ketika sebuah activity dibuka. Ini percobaan toast. Nah, kalau sudah kita coba running. Oke, cepat nanti toastnya keburu kebuka.
Nah ini ya, ini percobaan, itu yang dinamakan TOS. Terus kalau logcat itu yang mana? Oke, logcat itu ada di sini. Di sini ada terminal, ada build, lalu ini ada logcat. Nah, logcat ini teman-teman bisa klik, lalu kondisi defaultnya itu adalah seperti ini. Ada banyak sekali pesan yang diberikan. Jadi kita kesulitan ya kalau kita ingin membaca pesan ini. Sebenarnya kita hanya ingin melihat apakah pesan ini itu muncul di lognya. Nah, seperti apa caranya untuk melihat logcat? Kita sudah benar masuknya di sini. Lalu di sini ada log.d. D itu adalah dari kata debug. Maka di sini kita pilih bagian debugnya. Terus tag-nya agar kita pesan ya, agar kita fokus untuk pesan ini saja, pesan yang kita inginkan saja, maka tag-nya kita tulis di sini. Nah, tag ini bebas, teman-teman bisa isi dengan kalimat, dengan kata apa saja. Sebenarnya ini tujuannya hanya untuk memfilter ya, agar pesan yang tampil ini bisa terfilter dengan baik sesuai tag ini. Nah, tadi kita TOS-nya sudah melihat, sekarang kita akan coba logcat-nya. Oke, logcat-nya tidak tampil. Oh ya, tidak download ya. Kita pilihnya yang lifecycle app. Nah, ini sekarang sudah. Ini percobaan TOS. Berbeda dengan yang TOS tadi, TOS itu langsung hilang, tapi kalau logcat dia akan tetap terekam di sini. Sehingga ini sangat penting sekali, nanti teman-teman akan pakai dalam proses debug. Jadi agar tahu sebuah fungsi itu atau sebuah hal itu berjalan atau tidak, kita bisa tambahkan sebuah log di sini. Terus kita lihat di sini. Kalau di sini ada, maka fungsi ini sudah pasti jalan. Itu ya. Terus kita lanjut lagi ke di sini. Selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya kita akan menambahkan fungsi untuk menjalankan on resume, on pause, on stop, on restart, dan on destroy. Ini sudah kita pelajari tadi di awal ya, masing-masing itu apa. Jadi di sini kita akan mengimplementasikan fungsi-fungsi ini. Seperti apa dan kapan fungsi ini akan berjalan. Ini saya copy. Kita pindahkan di Android Studio. Masih pada main activity. Tidak ada yang error ya, tidak ada yang merah, aman. Letakannya itu di ini ya, di luar onCreate, di luar print state. Jadi di luar ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat fungsi onStart itu dia akan memanggil print state, namun pesannya adalah halaman 1 onStart. Sedangkan yang onResume juga sama, dia akan memanggil print state, tapi dan seterusnya. Untuk fungsi-fungsi ini kita tidak perlu memanggil seperti print state di sini. Ini print state saya hapus. Ini tidak perlu dipanggil. Kenapa? Karena memang dia akan otomatis dijalankan sesuai dengan state life cycle-nya. Jadi ketika memang activity itu dalam kondisi resume, maka ini otomatis jalan. Kalau dalam kondisi misal stop, maka ini otomatis jalan juga. Oke, kita akan coba. Pertama kita akan lihat bagian TOS-nya dulu. Oke, kita tunggu. Kita lihat di sini hal itu saja ya. Terus kalau kita lihat di logcat-nya, itu yang muncul adalah halaman 1 resume, halaman 1 onStart, halaman 1 resume. Jadi dia menjalankan dua buah step ya. Step pertama adalah start dulu, terus setelah itu baru resume. Tapi kenapa kalau di TOS-nya itu
startnya itu tidak tampil ya. Nah mungkin API yang terbaru on start itu memang tidak ditampilkan sekalipun dia memang sebenarnya berjalan. Oke, coba ini saya tekan tombol back. Nah, halaman 1 on destroy. Terus kalau di loketnya dia melakukan pause, setelah pause melakukan stop, lalu dia melakukan destroy. Terus kalau kita buka lagi, life cycle ini ya. Nah, dia melakukan start lagi, terus melakukan resume. Oke, gitu ya. Mudah dipahami. Jadi nanti teman-teman tinggal kalau ingin memasukkan fungsi, ya tinggal masukkan di masing-masing kebutuhan saja. Misal fungsi itu akan jalan ketika resume, atau fungsi itu akan jalan ketika pause, dan seterusnya. Lanjut lagi. Ini ya, ini contohnya on start, terus ini loketnya, terus turun lagi. Oke, kita masuk yang keempat. Yang keempat, kita akan membuat sebuah activity baru, atau bisa disebut sebagai halaman baru. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti petunjuk yang di modul. Yang pertama, kita akan klik kanan pada nama package aplikasi kita, lalu pilih new, pilih T, lalu pilih empty activity. Oke, kita coba ya. Di sini pilih new, pilih activity, pilih yang empty activity. Lalu kita lihat activity name-nya adalah halaman 2 activity. Halaman 2 activity. Nah, ini otomatis ketika sebuah activity dibuat, maka dia juga akan membuat juga sebuah layout. Ya sebenarnya ini bisa kita nonaktifkan, tapi kita tetap buat layoutnya karena kita memang membutuhkan itu. Jika sudah, layout name-nya akan otomatis terbuat seperti ini. Lanjut, package name-nya sama, language-nya juga sama, yaitu Kotlin. Kalau sudah, kita tekan tombol. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Sambil menunggu, kita lanjut lagi. Jadi selanjutnya di tombol, bukan di tombol ya, di halaman main activity itu kita akan menambahkan sebuah tombol. Tombolnya itu untuk apa? Tombolnya itu digunakan untuk ketika diklik, maka kita akan berpindah ke halaman 2. Ini di copy, kopinya lalu tempelkan di main activity XML. Letaknya ada di res, layout, activity halaman 2. Terus kita pilih yang code. Nah, oh bukan halaman 2 ya, activity main. Maaf. Nah, di sini ada teks hello world. Hello world-nya kita hapus. Terus kita tempel di sini. Nah, sekarang kita lihat tombolnya sudah jadi, tapi di sini ada yang merah. Nah, kenapa ini? Teman-teman pasti udah tahu ya, ingat di awal tadi itu kita harus sebuah teks itu di layout, kita tidak boleh langsung mengisi misal seperti ini. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi teman-teman harus, idealnya itu harus melalui string. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada warning hardcode string should be used string resource. Jadi memang diharuskan menggunakan resource dari string. Jadi kita buka stringnya, ada di value, pilih yang string.
Terus kita tambahkan di sini sesuai namanya. Namanya adalah Chengpek. Kita ganti di sini pindah halaman. Oke. Sudah. Kita cek kembali lagi di activity main XML-nya. Nah, sudah jadi ya pindah halamannya. Itu selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya kita akan memberikan sebuah event atau sebuah aksi ketika tombol yang kita buat tadi ketika diklik itu akan memerintahkan untuk membuka halaman kedua atau activity yang baru saja kita buat tadi. Nah, ini kita copy dulu, kita akan bahas di sini. Letakkan di dalam OnCreate ya. Seperti ini. Nah, di sini PTN page itu berwarna merah. Terus kenapa di sini saya mengetikkan PTN page? Nah, kita coba kembali lagi ke activity main. Di activity main kita lihat tombol ini, tombol pindah halaman ini, dia memiliki ID dengan nama ID button page. Itu artinya kalau kita ingin memerintahkan button page, berarti kita panggil dulu klik listener. Itu artinya ketika tombol ini diklik, maka akan lakukan sesuatu. Nah, di sini merah seperti biasa, kita alt enter, lakukan import, maka di atas kita akan lihat dia akan mengimport activity main XML yang di sini. Selanjutnya di line 16 ini bagian intent juga berwarna merah. Sama ya, kita harus lakukan import juga. Nah, setelah diimport kita lihat di line 3 ini intent sudah masuk. Nah, intent itu apa? Kita akan mempelajari intent itu di pertemuan nanti, yang di pertemuan yang berikutnya. Jadi untuk bagian ini saya akan menjelaskan simpelnya saja ya. Jadi intent itu salah satu cara yang digunakan kalau kita ingin berpindah halaman. Jadi yang digunakan adalah intent. Setelah intent terbentuk, eksekusi intent tersebut menggunakan fungsi dengan nama start activity. Nah, sampai sini kalau kita coba, aplikasi sudah dapat dijalankan dan tombol sudah dapat memerintahkan membuka halaman yang kedua. Mari kita coba. Oke, tombolnya sudah. Halaman 1 on start, halaman 1 on resume. Terus apa yang terjadi kalau kita membuka sebuah halaman baru? Yang terjadi adalah halaman 1 mengalami pause. Setelah pause, halaman 1 mengalami stop. Tapi tidak destroy ya. Karena halaman 1 memang tidak di-destroy. Halaman 1 itu hanya ditumpuk oleh halaman yang kedua. Kalau saya back lagi, saya back, kok jadi tutup ke double? Bentar, ulangi lagi. Ini, lalu backnya sekali saja, klik. Kok halaman 1 langsung destroy? Sebentar. Oke, sebentar, saya tutup dulu. Oke, saya back. Saya back dulu. Halaman 1-nya langsung destroy. Oke, kita coba sekali lagi. Mouse-nya mungkin terlalu cepat ngekliknya ya, jadi saya akan langsung dari handphone saja. Life cycle-nya saya klik, pindah halamannya saya klik, terus saya tekan tombol back. Nah, seperti ini seharusnya ya. Coba saya clear dulu di bagian logcat-nya. Apa ya saja yang terjadi dengan halaman 1. Ini saya tutup dulu.
sampai destroy. Kalau udah destroy, saya buka. Dia akan membuka halaman 1 on start, lalu resume. Lalu saya akan berpindah ke halaman 2. Halaman satunya pause, lalu stop. Terus saya akan tekan tombol back. Setelah stop, dia melakukan restart, lalu start lagi dan resume lagi. Jadi halaman 1 ini tidak mengalami destroy sekalipun dia berpindah. Terus apa yang terjadi dengan halaman 2? Mari kita tambahkan fungsi yang sama seperti pada halaman yang 1. Kita tambahkan on start sampai destroy, lalu ada print state-nya juga. Tujuannya agar kita bisa melihat apa yang terjadi dengan halaman 2. Oke, import alt enter ya importnya. Oke, sudah, tidak ada yang error. Adakah lagi yang perlu ditambahkan? Tidak ada. Oke, sekarang kita langsung running lagi. Oke, saya langsung dari handphone saja ya, biar enak. Oke, sudah running. Halaman 1 start dan resume. Terus saya pindah halaman 2. Halaman satunya pause. Lalu halaman 2 melakukan resume, lalu halaman satunya stop ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Terus kalau saya back, apa yang terjadi dengan halaman 2? Ketika saya tekan tombol back, halaman 2 melakukan destroy. Sedangkan kalau halaman 1, sekalipun dia berpindah halaman, dia tidak pernah terjadi destroy. Nah, ini seperti yang saya jelaskan di teori. Jadi model activity di Android itu adalah saling bertumpuk. Jadi activity yang di bawah, dia tidak akan destroy selama halaman itu atau activity itu belum dihapus atau belum terjadi pengembalian ke activity yang sebelumnya. Nah, di sini activity yang pertama atau halaman 1 itu menjadi activity utama. Jadi seandainya halaman 1 itu terjadi kegagalan atau error, maka halaman 2 otomatis akan terdestroy juga gitu ya. Jadi ketika kita akan melakukan destroy atau menutup aplikasi ini, maka urutannya adalah yang pertama di destroy adalah halaman 2 dulu. Terus kalau kita back lagi baru mendestroy halaman 1. Gitu ya. Jadi urutannya seperti itu. Cukup mudah sekali bagi teman-teman untuk dipraktikkan. Silahkan teman-teman lakukan praktikumnya. Jika teman-teman mengalami kendala, mengalami kesulitan, silahkan tanyakan kepada saya. Baik, teman-teman, 2 bagian telah kita kerjakan bersama-sama. Jika teman-teman mengalami kesulitan, mengalami kendala, teman-teman silahkan bisa tanyakan saya secara langsung melalui grup WhatsApp atau melalui forum yang ada di Learning Management System. Jangan pernah sungkan-sungkan untuk bertanya. Jangan pernah malu ketika teman-teman menghadapi sebuah kegagalan. Karena kegagalan itu yang nantinya akan mendorong kita menuju ke sebuah keberhasilan. Itu saja praktikum pada pertemuan yang ketiga ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, sampai bertemu lagi di pertemuan yang keempat.